Bab 1100, pantas dipukul atau tidak? Alice dan beberapa orang lainnya akhirnya merespons dengan berusaha menyerang Agam. Namun, Agam melayangkan pukulan ke kiri dan ke kanan dengan lincah. Terdengar suara teriakan dan benturan keras. Agam menghajar mereka sampai terjatuh tergeletak di lantai. Bagaimana dengan yang wanita? Sejujurnya, Agam tidak pernah memukul wanita. Karena di matanya, beberapa orang tidak layak diperlakukan sebagai manusia. Keren! Sialan! Ini menyenangkan sekali. Bagaimana cara Pak Agam menghajar mereka tadi? Sialan! Apa ada yang mencatatnya lengkap? Semua murid sangat bahagia. Murid yang membawa buku catatan, langsung mencatat di buku catatan. Sementara itu, murid yang tidak membawa buku catatan, mereka mencatat di ponsel. Selama mereka kuliah, ini adalah pelajaran pertama yang mereka pelajari dengan serius. Pak Agam! Ferdi akhirnya merespons. Kemudian, membentak Agam. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah dosen Universitas Surapan, tapi berani menghajar teman-teman dari negara lain. Gila kamu! Kenapa? Kamu sakit hati karena aku menghajar temanmu? Agam tersenyum sinis. Wajah Ferdi memucat karena marah. Dia menunjuk ke arah Agam dengan tubuh yang gemetar dan penuh amarah. Kamu, baiklah, tunggulah sampai kamu dikurung. Agam, aku tahu sekarang. Kamu adalah pria pendek dan miskin yang selalu di samping Vero. Jaden segera menyadari situasinya, lalu melihat ke arah Mason dan beberapa orang lainnya yang mengerang kesakitan. Dia merasa ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia marah, lalu membentak Agam. Kamu cari mati ya? Apa kamu tahu siapa mereka? Aku memberitahumu, kejadian ini bisa menciptakan kekacauan besar. Meskipun Vero melindungimu, kamu tetap akan mati. Buat apa aku peduli siapa dia? Agam menatap Jaden dan Ferdi sambil berkata. Kamu membiarkan orang-orang kita ditindas oleh orang asing di tanah air kita sendiri. Kalian berdua bodoh, membuang kesempatan menjadi manusia yang berguna. Sebaliknya, kalian malah bersedia menjadi budak mereka. Lain kali sebelum kalian merendah diri dan mencari muka di depan mereka, operasi dulu wajah kalian menjadi wajah orang barat. Jangan membuat malu orang timur. Kata-katamu keren. Aku mendukungmu, Pak Agam. Neville dan beberapa pria lainnya mengangkat tangan dengan penuh semangat. Semua orang yang sedang menonton kejadian di bar, juga terpengaruh oleh perkataan Agam. Mereka merasa bangga dan bersemangat. Seketika itu juga, terdengar suara tepuk tangan yang meriah di bar. Hentikan! Pada saat itu, kerumunan memisahkan diri. Di tengah suasana yang tegang, Taufik dan sekretarisnya masuk ke dalam kerumunan. Ekspresi semua orang berubah ketika melihat kehadiran Taufik. Gawat! Amigo berbisik kepada Neville. Taufik bukan lawan yang mudah. Aku takut Pak Agam tidak bisa mengalahkan dia. Kita amati dulu situasinya. Tunggu sampai Taufik menyerang Pak Agam, baru kita menghubungi keluarga kita masing-masing untuk mengatasi situasi ini. Ujar Neville dengan nada dingin. Ya, Gordon, Zain, dan Sheila, kita manfaatkan pengaruh keluarga kita untuk menyerangnya. Amigo menatap ke teman-temannya. Mana ada di antara mereka yang tidak punya pengaruh kuat. Meskipun Taufik memiliki latar belakang yang kuat dan berpengalaman, dengan banyak keluarga yang terkuat bersatu menyerang, cukup untuk membuat seluruh ibu kota kekaisaran gemetar ketakutan. Pada akhirnya, Taufik akan kompromi. Tuan Taufik, baguslah kamu datang ke sini. Pria ini sudah menghajar tamuku. Para tamuku ini adalah anggota inti militer barat. Menurutmu, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Tanya Jaden mendekat dan mengadukan perbuatan Agam. Anggota inti militer barat? Ekspresi para tamu di sekitar menjadi berubah. Bisnis ini tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan mengancam hubungan antara negara timur dan negara barat. Tuan Amigo, kata Zain yang tidak menyangka kekuatan yang dimiliki orang-orang asing ini. Zain menatap ke Amigo karena bisnis keluarganya Amigo adalah jual beli senjata. Masalah ini juga bakal berpengaruh besar terhadap bisnis keluarganya Amigo. Sialan! Amigo menggenggam tangan dengan erat dan berkata dengan tegas.
pria sejati tidak takut mati. Tapi, aku tidak akan sudi berlutut demi keuntungan pribadi. Anggota inti militer barat. Wajah Taufik cemberut. Berapa lama mereka berdua bertemu? Paling lama 5 menit, kan? Tadi pria ini membunuh kesatria Prakcuryo Barat, sekarang dia memukul anggota inti militer barat. Pria ini sungguh pembuat onar. Namun, di balik tatapan tajam Taufik, diam-diam dia merasa kagum. Kenapa kamu memukul mereka? Taufik tetap harus menanyakan. Mereka telah menghina murid-muridku. Apa mereka pantas dipukul atau tidak? Tanya Agam. Pantas dipukul. Mereka bersikap arogan dan berusaha membalas. Apa mereka pantas dipukul? Pantas dipukul. Mereka diperlakukan istimewa di negara kita. Apa mereka pantas dipukul? Pantas dipukul. Percakapan antara dua orang ini sulit dipahami. Semua orang yang mendengarnya menjadi bingung. Kenapa kedengarannya Taufik berpihak kepada anak muda ini? Apa kamu sudah memahami kejadian ini? Tanya Agam. Aku mengerti. Kata Taufik sambil mengangguk. Dia melirik ke sekretaris sambil berkata. Kenapa kalian tidak membantu? Pak Taufik, kita harus bantu siapa? Tanya sekretaris dengan wajah bingung. Tentu saja, kamu harus menolong orang yang satu negara denganmu. Menurutmu, kamu harus membantu siapa? Tapi mereka adalah orang asing. Maksudmu, kamu lebih membela orang asing dibanding orang yang satu negara denganmu? Taufik berkata dengan sikap tenang. Tatapan sinis Taufik membuat sekretaris menjadi gemetar ketakutan. Bahkan, beberapa petugas keamanan di dalam bar yang sudah terlatih dan pernah membuat nyawa orang melayang, mereka tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa Taufik yang memiliki latar belakang dan pengaruh kuat ini sedang marah. Brengsek kalian, monyet kuning, kata Mason ketika melihat bahwa Taufik tidak memihaknya. Wajahnya penuh kemarahan dan kekejaman. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Sejak kapan dia diperlakukan tidak hormat seperti ini? Mason berpendapat seharusnya dirinya mendapat perlakuan istimewa. Namun, kali ini mereka berani mempermalukannya. Apa kalian tahu nama lengkapku? Namaku Mason Simis. Aku adalah keturunan bangsawan mulia Dewa Titan wilayah Curyo Barat. Dasar monyet kuning bodoh. Kenapa kalian berani menghajar aku yang memiliki tubuh suci dan garis keturunan bangsawan yang kedudukannya mulia? Simis? Dewa Titan? Kebanyakan orang bingung, tetapi sebagian orang yang pernah terlibat dengan kekuatan orang Barat menjadi ketakutan. Bahkan, ada yang berpikir ingin segera melarikan diri dari bar ini. Kamu bicara apa sih? Selama ada kami di sini, kamu bukan siapa-siapa di sini. Kata Agam sambil menggelengkan kepala. Perkataan Agam membuat semua orang di lokasi menjadi terkejut. Dia tidak takut. Apa karena dia tidak tahu bahaya yang sedang dia hadapi sehingga dia tidak takut? Suasana di tempat tersebut menjadi tegang, tetapi Agam terlihat sama sekali tidak peduli. Agam menendang Mason keluar, tubuhnya terlempar dan menghantam beberapa orang asing lainnya. Serangan yang dahsyat itu menghancurkan organ-organ dalam mereka menjadi berkeping-keping. Rasa sakit yang sangat hebat hampir membuat mereka pingsan. Mason dan beberapa orang lainnya dengan susah payah bangkit berdiri dan berusaha melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Apabila mereka bisa mempertahankan jabatan walaupun ditekan, maka mereka boleh disebut sebagai penguasa sejati. Sebaliknya, apabila mereka tidak bisa bertahan dari tekanan, maka mereka hanya akan menjadi pihak yang lemah dan bisa dibunuh kapan saja. Agam, tunggu saja. Kamu sudah melukai Mason dan yang lainnya. Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Kami pasti akan membunuhmu. Jaden berkata mengancam, lalu dia segera menyuruh orang mengantar Mason dan yang lainnya ke rumah sakit. Padahal Jaden tidak tahu bahwa organ dalam Mason dan yang lainnya sudah hancur dan meridian mereka sudah putus. Kondisi mereka saat ini terlihat baik-baik saja. Ini disebabkan karena adanya hormon adrenal. Faktanya, kondisi mereka sudah sekarat. Kalau mereka tidak segera diantar ke rumah sakit, maka nyawa mereka tidak bisa diselamatkan. Meskipun Jaden mengundang tabib kuno, juga tidak akan ada gunanya. Siapapun yang merasakan serangan Agam, hidup atau mati tidak ada yang bisa mengubahnya. Bab 1101, situasi makin memanas. Saat mau meninggalkan bar, Agam meminta Taufik mengantar mereka keluar dari pintu belakang. Karena di pintu utama bar,
Banyak darah dan potongan-potongan organ dalam yang dimuntahkan berceceran di mana-mana. Para pegawai sedang membersihkannya. Mungkin Agam seharusnya memperlihatkan kejadian yang lebih nyata dari ini kepada murid-muridnya. Dengan demikian, mereka mengerti bahwa kehidupan di dunia nyata lebih kejam dibandingkan dengan kehidupan yang diperlihatkan di drama televisi. Namun, Agam mengurungkan niatnya setelah mempertimbangkan lagi dengan saksama. Usia murid-muridnya masih muda. Tugas utama mereka saat ini adalah sekolah. Belum saatnya mereka mengetahui betapa kejamnya kehidupan. Sebagai dosen, harus mengutamakan kondisi psikologis murid-muridnya. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Yana. Meskipun Yana mengucapkan ini sebagai lelucon, sebenarnya ucapannya ada benarnya. Dosen tidak seharusnya mengajarkan semua pengalaman hidupnya kepada murid-muridnya. Bagaimanapun juga, mereka masih anak-anak. Sementara, dirinya adalah penguasa neraka. Dia berbeda dengan murid-muridnya. Bukankah tugasnya adalah menjauhkan murid-muridnya yang tidak berdosa ini dari kekejaman dunia? Pak Taufik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya sekretaris yang berdiri di samping dengan tubuh gemetar. Kita tangani dengan cara yang benar. Aku akan menyelesaikan masalah ini secara adil. Buat apa takut menyinggung orang? Kata Taufik sambil tersenyum. Entah bagaimana caranya Agam membunuh Elliot. Mason dan yang lainnya hanyalah manusia biasa, tendangan Agam pasti menyebabkan nyawa mereka melayang. Namun, dia tidak takut dengan akibat dari kejadian tadi. Dia hanya memikirkan kata-kata yang diucapkan Agam sebelum dia pergi, yaitu temui aku malam ini. Ucapan Agam ini terus terngiang-ngiang di benaknya. Ucapan itu mengandung perintah, bukan untuk mengajak diskusi. Taufik tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum saat mengingat ucapan Agam. Anak muda ini sungguh menarik. Saat sudah kembali ke universitas. Sesampainya di pintu gerbang universitas, terlihat Vero melipat tangan. Dia memakai kacamata dengan bingkai emas. Meskipun Vero cantik dan memiliki lekuk tubuh yang indah, sikapnya sangat dingin menyebabkan banyak yang tidak berani mendekatinya. Apalagi semua dosen dan murid tahu bahwa Vero adalah wakil rektor. Dalam radius 10 meter, tidak ada yang berani mendekat, justru lebih memilih untuk menjauh. Kak Vero! Murid-murid maju menyapanya. Jawab Vero sambil mengangguk. Dia balik badan dan menatap Neville. Neville menjadi ketakutan. Neville bertanya sambil tersenyum. Kak Vero, cuaca sedang dingin saat ini. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kalau kakak masuk angin? Vero mengabaikannya dan situasi menjadi tegang. Zain, Amigo, dan yang lainnya juga tidak ada yang berani buka suara. Kalau mereka ditanyai siapa orang yang paling mereka suka, jawabannya adalah Vero. Kalau mereka ditanya siapa orang yang paling mereka takuti, jawabannya juga Vero. Gaya Vero berdiri menunggu di depan pintu gerbang sekolah, seolah-olah dia sedang menuntut pertanggungjawaban. Kalian masuklah dulu, kata Vero dengan lembut. Setelah mendengar ucapan Vero, murid-murid masuk ke dalam, seolah-olah mereka telah diampuni. Tunggu, Pak Agam, kata Vero menahan saat melihat Agam mau masuk. Nada suara Vero lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Agam mengusap hidung. Murid-murid memberikan tatapan semoga beruntung ke arah Agam, lalu mereka kabur secepat kilat. Apa tidak apa-apa kita kabur seperti ini? Tanya Zain dengan suara pelan di tengah berlari. Sialan! Kita sudah berlari sejauh ini, kamu baru bertanya. Kata Amigo sambil mengacungkan jari tengah. Bagaimana kalau kita balik ke depan pintu gerbang? Kata seorang murid perempuan mengusulkan. Kalau kalian mau kembali, kembali saja sendiri. Aku tidak berani kembali ke sana. Kata Neville sambil menggelengkan kepala. Saat bertemu dengan Vero di depan pintu gerbang, dia merasa sangat ketakutan. Neville lebih memilih berhadapan dengan orang asing dibandingkan berhadapan dengan Vero. Vero yang sedang marah adalah hal yang menakutkan bagi Neville. Aku juga tidak berani kembali. Aku juga. Murid-murid saling bertatapan satu sama lain, kemudian mereka tersenyum getir. Menurut kalian kenapa Bu Vero mengadang kita di depan gerbang sekolah? Masih tanya? Pasti ada orang yang melapor. Siapa? Siapa yang berani melapor? Selain si pengecut Ferdi? Tuan Amigo, bukankah kamu membuat granat asap? Ya,
Untuk menyingkirkan Pak Agam. Jangan menyingkirkan Pak Agam dulu, kita singkirkan dulu Ferdi malam ini. Bibi Vero, malam ini kamu makan apa? Apa kamu mau aku tunjukkan lagi pertunjukan yang menarik? Agam merasa suasananya tegang sehingga dia sengaja melucu. Kenapa cuma ajak makan? Kenapa aku tidak ditraktir Pak Agam minum anggur merah berusia 30 tahun? Saat Vero melihat sikap Agam yang berhati-hati, kekesalan dalam hatinya perlahan menghilang. Walaupun demikian, dia tetap menyindir Agam. Tujuanku adalah menjadi sahabat bagi murid-muridku, kata Agam sambil terbatuk. Mengajak murid melakukan kegiatan ekstrakurikuler adalah hal yang bagus. Tapi, yang kutanyakan adalah sejak kapan ada mata kuliah berkelahi? Selain itu, Pak Agam juga mempraktikan. Vero menghela napas sambil menunjukkan video di ponselnya kepada Agam. Di video itu memperlihatkan kejadian yang terjadi di bar. Semua perkataan yang dilontarkan Agam semua terekam di video. Ferdi merekam kejadian secara keseluruhan. Dia juga mengirimkan video ini ke grup dekan. Semua dekan universitas dan para dosen sudah menontonnya. Apa kamu mau mendengar penilaian mereka terhadapmu? Aku tidak tertarik, kata Agam sambil menyibaskan tangan. Toh dia datang untuk membantu. Setelah urusannya di sini selesai, dia akan pergi. Dia tidak memedulikan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Agam tidak peduli mereka mau mendukung atau mengkritik tindakannya. Pergilah, kata Vero. Vero juga tahu bahwa semua yang dilakukan Agam pasti ada alasannya. Dia juga tidak benar-benar menyalahkan Agam. Sebaliknya, dia peduli terhadap Agam. Bibi Vero, kamu mau kemana? Melihat Vero balik badan dan pergi, Agam menyusul dan berjalan di sampingnya. Agam bertanya sambil tersenyum. Apa kamu marah padaku? Aku tidak berani marah padamu. Vero menatap Agam, lalu dia berkata dengan penuh perhatian. Aku ini bibimu, walaupun kamu melakukan kesalahan, aku akan tetap berada di pihakmu. Aku pergi rapat dulu. Nanti malam, pergilah makan malam di kantin sendiri, tidak perlu menungguku. Baiklah, jawab Agam dengan lembut dan tertawa. Mereka pikir bisa mengalahkanku. Vero menghela napas, lalu tersenyum memukau sambil keluar dengan cepat. Ketika dia melihat ruang rektor di lantai 8 masih terang, senyuman di wajahnya menghilang, digantikan dengan tatapan dingin. Vero tidak bercanda dengan ucapannya. Siapapun yang ingin mencari masalah dengan Agam, harus berhadapan dulu dengannya. Melihat tempat yang akan dituju Vero, Agam sudah bisa menebak hal apa yang akan dihadapi bibinya. Kelihatannya, masalahnya bukan hanya karena mengajak murid-murid jalan-jalan keluar, tetapi masalah utamanya adalah pemukulan terhadap Mason dan beberapa anak buahnya. Agam tidak ingin terlalu lama berlarut-larut dalam masalah ini. Karena ini sudah di luar batas toleransinya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Untuk sementara, Agam tidak memutuskan menyusul Vero untuk menolongnya. Alasannya karena Agam tidak ingin banyak ikut campur dalam pekerjaan dan masalah pribadi bibinya. Namun, apabila bibinya tidak mampu menyelesaikannya sendiri dan masalahnya menjadi makin serius, maka Agam tidak akan mengampuni dan akan membuat perhitungan dengan mereka. Bab 1102, Murid Berprestasi. Saat langit mulai gelap dan mendekati pukul 5:30, kelas hampir usai. Yana dan Isadora janjian makan bersama di kantin. Sejak kamu datang ke ibu kota kekaisaran, aku sudah 3 hari tidak pergi ke perpustakaan. Setelah sampai di kantin, Yana mengeluh sambil menatap Agam dengan berkata, kalau sampai aku tidak lulus, kamu harus tanggung jawab. Aku akui, kemarin lusa aku mengganggumu belajar dengan mengajakmu keluar makan. Tapi, kemarin malam aku kan tidak mengajakmu keluar makan. Jadi, aku tidak bertanggung jawab kalau kamu tidak lulus, kata Agam sambil memutar mata. Kamu masih berani mengatakan bukan tanggung jawabmu? Bukankah kemarin Ferdi dan yang lainnya berlari di lapangan di tengah hujan adalah idemu? Tanya Yana. Lalu, gara-gara kejadian itu, aku tidak bisa fokus belajar. Kamu menyalahkan aku? Tanya Agam merasa serba salah. Tentu saja salahmu. Sejak kamu bekerja di Universitas Surapan, berita tentangmu terus bermunculan. Bahkan, ada beberapa video yang beredar di forum sekolah. Berita mengenai kamu mengajak murid-murid ke bar juga sudah tersebar luas. Aku juga mengetahuinya. Kak, kamu sudah menjadi terkenal di Universitas Surapan.
Banyak gambarmu yang dijadikan meme dan diunggah di forum sekolah. Apa kamu mau lihat? Tanya Isadora menutup mulutnya sambil diam-diam tersenyum. Agam melihatnya sebentar, ada beberapa gambar dari kehidupan Agam yang dijadikan meme dan dikombinasikan dengan teks yang acak. Namun, teks-teks ini sebenarnya merupakan kutipan dari perkataan Agam yang dianggap murid-muridnya sebagai kata-kata emas. Aku yang menghancurkan gawang, aku bersedia ganti rugi berapapun biayanya. Jangan sebut kalian adalah muridku kalau kalian tidak jago berkelahi. Bagi murid yang selalu tidak lulus, catat baik-baik. Wajah Agam terlihat cemberut. Untungnya, sebagian besar murid-muridnya adalah orang yang santai sehingga mereka tidak menganggap serius pandangan negatif orang-orang yang menilai mereka adalah generasi muda yang rusak. Saat sedang makan, Agam mendapat telepon dari petugas keamanan. Petugas keamanan meminta Agam datang karena ada muridnya yang membuat masalah. Agam datang ke lantai bawah gedung asrama. Ada 10 orang petugas keamanan yang berdiri di sana. Neville, Amigo, termasuk Irfan dan Yusman, semua murid laki-laki hadir di sana. Sementara itu, Ferdi duduk di bawah, dia menggosok mata sambil berteriak. Pak Agam, kamu sudah datang. Ini pertama kalinya kepala petugas keamanan bertemu langsung dengan Agam. Namun, dalam 2 hari terakhir, Agam ramai dibicarakan di forum sekolah. Mereka yang bekerja sebagai petugas keamanan juga mendengar berita tentangnya. Oleh karena itu, langsung mengenali Agam. Agam? Saat mendengar nama Agam disebut, Ferdi yang terduduk di lantai berjuang untuk berdiri dan hampir saja terjatuh. Ferdi mendorong petugas keamanan yang menopangnya dengan keras. Kedua matanya tertutup rapat, kelopak matanya terlihat memerah setelah dia gosok. Lalu, dia berteriak. Seperti ini murid yang kamu ajari? Dulu, aku memang tidak membuat perhitungan denganmu, tapi kali ini muridmu menyerangku dengan granat asap. Ku beritahu, ya, kamu harus tanggung jawab sebagai dosen. Kamu harus masuk penjara. Ferdi terlihat sangat marah. Setelah pulang dari bar, dia makin merasa tertekan. Dia menahan kemarahan di dalam hatinya dan memikirkan bagaimana caranya memberatkan kasus perkelahian yang dilakukan Agam. Namun, tidak disangka begitu tiba di asrama, beberapa granat asap dilemparkan ke kamar asramanya. Seketika itu juga, matanya hampir buta. Dia langsung menghubungi petugas keamanan dan menangkap Neville dan beberapa murid lainnya yang tidak sempat melarikan diri. Dia tidak bisa berbuat macam-macam dengan beberapa murid itu, tetapi apa dia tidak bisa menyingkirkan Agam? Neville, Amigo, dan murid lainnya saling bertatapan. Awalnya, mereka hanya ingin membalas dendam kepada Ferdi. Mereka tidak menyangka bakal melibatkan Agam. Namun, mereka tidak akan mempertimbangkan konsekuensi apapun. Toh, tidak ada korban jiwa dan tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam terhadap mereka. Selain itu, mereka tidak merasa bersalah telah mengerjai Ferdi. Aku sudah paham mengenai masalah ini. Silakan kalian pergi dulu. Agam berkata sambil tersenyum kepada para petugas keamanan, lalu membagikan rokok kepada petugas keamanan satu persatu. Pada umumnya, para dosen yang bekerja di Universitas Hurapan memandang rendah para petugas keamanan yang berpendidikan rendah. Meskipun mereka secara sopan memanggil petugas keamanan dengan sebutan Pak Sutoyo atau Pak Musri di depan umum, para petugas keamanan tahu bahwa sebenarnya diam-diam mereka memandang rendah petugas keamanan. Sebagai seorang dosen universitas dan juga dosen pembimbing akademik, Agam tidak hanya bersikap sopan terhadap mereka, tetapi juga dengan sukarela memberikan rokok kepada mereka. Sikap Agam ini membuat mereka sangat berterima kasih dan menghormatinya. Tampaknya, kritikan yang beredar di forum sekolah salah besar. Setidaknya, setelah puluhan tahun bekerja di sini, ini adalah pertama kalinya mereka merasa diperlakukan secara manusiawi oleh seorang dosen. Ada murid menggunakan granat asap untuk menyerang dosen. Ini adalah tindakan yang sangat kejam dan termasuk tindakan kriminal paling serius. Aku minta keadilan, teriak Ferdi kepada petugas keamanan. Aku mengerti. Aku akan menegur murid-muridku, kata Agam dengan santai. Kamu mengerti apa? Apa cukup hanya dengan menegur? Agam, sebagai dosen pembimbing dan pengawas murid di sekolah, kamu harus bertanggung jawab. Pak Ferdi, aku tahu kamu meremehkan aku, tapi jangan mempersulit murid-muridku. Omong kosong. Aku melihat sendiri mereka melempar granat melalui jendela. Apa maksudmu? Aku bohong? Seru Ferdi. Pandanganmu saat itu kabur? Bagaimana kamu tahu bahwa mereka yang melakukannya? Sambil berkata, Agam melirik ke beberapa petugas keamanan sambil berkata,
Apa kalian melihat muridku yang melempar granat? Kepala petugas keamanan berkata sambil menggelengkan kepala. Pak Agam, kami datang setelah menerima laporan. Pak Ferdi yang memerintahkan kami untuk menangkap murid-murid ini. Ferdi berkata dengan marah. Aku mendengar suara mereka, kemudian. Kamu bodoh, ya? Amigo berkata sambil tersenyum sinis. Granat asap zaman sekarang tidak hanya dapat menyebabkan kebutaan selama setengah jam, tetapi juga dapat membuat orang menjadi tuli. Kamu pasti salah dengar. Dengarkan baik-baik, kalau bukan mereka yang melemparkannya, bagaimana mereka bisa memahami efek granat asap dengan sangat jelas? Ferdi tampak seolah-olah menemukan bukti penting dan dengan marah dia menarik salah satu petugas keamanan di sebelahnya sambil berteriak. Zain berkata dengan wajah cemberut. Bodoh, informasi umum ini bahkan dapat mudah ditemukan di jejaring sosial. Apa kamu mengira aku juga punya pengetahuan tentang melahirkan sehingga kamu bisa bilang kamu adalah anakku? Ini sudah keterlaluan. Kata Agam sambil pura-pura mengkritik. Zain langsung sadar akan kesalahannya, lalu dia berkata sambil tersenyum. Aku salah bicara. Pak Ferdi tahun ini sudah berusia lebih dari 30 tahun. Kalau dia menjadi anakku, itu melanggar hukum alam. Lagi pula, dia hanya mengakui orang asing sebagai ayahnya, kita tidak akan layak di matanya. Awalnya, ketika mendengar Agam membantu bicara, Ferdi sengaja mendengarkan dengan saksama. Namun, kemudian dia mendengar ucapan provokatif dari Zain. Dia segera menyadari bahwa kedua orang tersebut pasti kerjasama. Hal itu membuatnya marah hingga hampir pingsan. Meskipun Ferdi tidak melihat siapa yang melempar granat, dia tahu bahwa keluarga Quest punya bisnis senjata api militer. Selain itu, aturan tentang senjata api militer di kota ini sangat ketat. Jadi, Ferdi bisa menebak dengan mudah bahwa Amigo yang membawa granat ke sini. Namun, Ferdi tidak berani mengungkapnya. Ada beberapa hal yang bersifat rahasia dan merupakan kesepakatan antar kelompok. Kalau dia berani mengungkap rahasia keluarga Quest di depan umum, dia akan menerima peringatan dari keluarga Haryanti. Sanksinya bisa beragam, mulai dari pengurangan kekuasaan hingga pengasingan ke daerah terpencil yang membuatnya tidak pernah bisa kembali ke ibu kota kekaisaran. Meskipun keluarga Haryanti merupakan klan super tersembunyi dan lebih kuat dibandingkan keluarga lain di ibu kota kekaisaran, sayangnya Ferdi adalah kerabat yang dipandang sebelah mata oleh keluarga Haryanti. Oleh karena itu, apabila dia sampai melakukan kesalahan, bahkan keluarga Haryanti tidak akan sudi melindunginya. Pak Ferdi, semua murid di kelas 3142 adalah murid yang berprestasi. Kalau kamu punya penyakit halusinasi merasa dianiaya oleh mereka, lebih baik kamu periksa ke dokter. Jangan mencemarkan nama baik murid-muridku. Kata Agam dengan santai. Perkataan Agam barusan membuat Neville, Zain, dan beberapa murid lainnya menjadi tersipu malu. Para petugas keamanan memutar mata. Murid baik, omong kosong. Bab 1103, apa dia adalah dosen? Ferdi gemetar ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apapun. Awalnya, dia ingin menggunakan situasi ini untuk menekan atau menjatuhkan Agam. Namun, ternyata Agam bersikeras tidak mau mengakuinya. Para petugas keamanan ini sama sekali tidak bisa membantunya mengungkap informasi apapun. Kalau dia melaporkan hal ini ke pengadilan dan menyeret nama Amigo, maka nyawanya bisa terancam. Tunggu pembalasanku! Ferdi terpaksa mengaku kalah, lalu pergi. Di depan ada pohon! Zain tiba-tiba berteriak. Ferdi terkejut setengah mati, dia secara refleks melompat dan mengulurkan tangan untuk berpegangan. Sayangnya, tidak ada benda yang bisa dia pegang sehingga tubuhnya langsung terjatuh ke bawah. Semua orang mentertawakannya. Para petugas keamanan buru-buru mengantar Ferdi ke ruang perawatan medis. Setelah menangani masalah ini, Agam menoleh dan menatap ke arah beberapa murid laki-laki. Neville dan beberapa murid lainnya mengira Agam akan memaki mereka. Apalagi perbuatan mereka kali ini sangat kejam dan dapat dipidanakan. Sebaliknya, Agam berkata sambil melambaikan tangan. Pergilah! Beberapa murid laki-laki itu tertegun. Padahal mereka sudah siap menerima makian. Namun, dosen ini malah tidak melakukannya. Pak Agam, kamu tidak menegur kami? Tanya Amigo dengan heran. Hanya melempar granat asap. Saat aku masih sekolah, teman-temanku juga melakukan hal yang sama. Bedanya, senjata yang kalian gunakan lebih canggih.
kata Agam sambil tertawa. Dia pernah memusnahkan klan tersembunyi. Masalah kecil ini apa bisa disebut sebagai masalah? Oh, ya? Kata Agam. Dia teringat sesuatu, dia menatap mereka dengan wajah serius sambil berkata. Ada hal yang harus kusampaikan, aku harus menegur kalian untuk satu hal ini. Ini dia? Mereka semua menunggu Agam memaki mereka. Akhirnya, Agam berkata. Lain kali kalau kalian melakukan hal yang serupa, tolong lebih cerdas. Setelah melempar granat, segera kabur, jangan sampai tertangkap basah hingga aku harus datang menolong kalian. Tadi aku dipanggil ke sini saat aku masih makan, aku jadi terganggu. Mendengar kata-kata Agam, Neville, Amigo, dan beberapa murid lainnya seketika menjadi tertegun. Ketika mereka menghubungkan dengan kejadian di bar sore tadi, mereka menjadi kebingungan. Sebenarnya, dia dosen atau bos mafia? Pak Agam, kata Neville yang sudah tidak sabar. Kalau ditanya siapa murid di kelas 3142 yang tidak taat aturan, sulit mengatakannya karena masing-masing murid di kelas 3142 tidak taat aturan. Namun, kalau ditanya siapa yang paling banyak membuat masalah, jawabannya adalah dirinya sendiri. Namun, kejadian yang terjadi selama 2 hari ini telah membuat Neville kebingungan. Neville menatap Agam sambil bertanya. Kami sudah sengaja membuat Bapak marah, Bapak tidak memarahi kami. Aku marah kok karena kalian sudah mengganggu jam makanku dengan wanita cantik. Menurutmu, aku harus marah atau tidak? Kata Agam dengan wajah cemberut. Sialan! Kamu sudah berpacaran dengan kakak sepupuku, kamu masih pergi dengan wanita lain. Tanya Neville sambil membelalakan mata. Aku adalah dosenmu. Apa ada hubungannya? Siapa dosen yang kalian sukai? Tanya Agam. Bu Cika, Bu Amelia, aku suka Bu Cheryl. Pak Agam, Bapak ingin menjadi dosen favorit seperti mereka? Hah, apaan sih? Agam berkata dengan wajah bingung. Maksudku, aku ini dosen kalian, jadi wajar kalau aku sabar menghadapi kalian. Saat ini, ponsel Agam berbunyi. Pak Agam, datanglah ke ruang rektor. Kata Profesor Antono yang terdengar bahagia di atas kesusahan orang lain. Agam tidak menghiraukan sama sekali dan langsung menutup teleponnya. Dia menyuruh Neville dan yang lainnya kembali ke asrama, lalu Agam menuju ke gedung kantor. Dia berani menutup teleponku? Kata Profesor Antono dengan wajah frustrasi. Profesor Antono, apa yang dikatakan Pak Agam? Tanya Pak Thomas sambil mengerutkan dahi. Dia langsung menutup telepon, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Keterlaluan! Menyuruhnya ke ruang rektor, apa dia belum mengerti juga? Dia berani melanggar aturan sekolah. Pak, menurutku orang seperti dia harus dihukum agar nama baik Universitas Surapan tidak rusak. Kata Profesor Deska sambil memaki. Dia satu komplotan dengan Profesor Antono. Biar saja kalau dia tidak datang, tidak pengaruh apa-apa. Dekan melirik ke Vero dengan tatapan dingin. Dia tahu bahwa Vero pasti memihak Agam, jadi dia tidak mau berdebat lebih lanjut. Vero, aku sangat mendukung ide Pak Agam mengajak murid-murid keluar. Tapi, tugas sebagai dosen seharusnya mengarahkan mereka. Berdasarkan video yang diambil oleh Pak Ferdi, tampaknya Pak Agam tidak melakukan tugasnya. Dekan bertanya dengan pelan. Bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Vero berkata dengan sabar. Menurutku, dia tidak salah apa-apa. Ketika ada orang luar menindas, kalau mereka tidak melawan untuk membela diri, apa yang kita harus ajarkan untuk mereka lakukan di situasi seperti itu? Apa mengajarkan mereka untuk tunduk kepada orang menindas mereka? Apa mengajarkan mereka untuk memperlakukan orang asing lebih istimewa daripada orang yang satu negara dengan mereka? Vero, jangan membuat masalah menjadi rumit. Masalah yang sedang kita bahas bukan mengenai kronologi atau hasilnya, melainkan tingkat keparahan masalah yang dia perbuat. Kata pria tua yang terkesan angkuh bernama Gandhi Tanzil, dia adalah wakil dekan jurusan material. Apa kamu tahu setelah Pak Ferdi mengunggah video di grup, dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak yang menghubungi sekolah kita. Mereka semua mengeluhkan perbuatan Agam. Kalau bukan karena kita yang menghentikan, mungkin saat ini sudah ada mobil polisi di area sekolah kita. Ada satu hal lagi. Kata seorang profesor lainnya membuka suara. Kemarin Pak Ferdi dan Profesor Antono berlari di tengah hujan. Aku dengar gara-gara suatu taruhan konyol. Dia sudah dewasa,
tapi masih bermain seperti anak-anak seperti itu? Dosen macam apa yang mengajak taruhan? Bukankah dosen pembimbing semacam dia bisa merusak murid? Di video itu, kemana Pak Agam mengajak mereka? Tidak masalah kalau hanya bar biasa. Murid-murid kita toh sudah dewasa, itu di luar kendali kita. Tapi, apa kamu tahu Pak Agam mengajak mereka ke bar seperti apa? Kata Profesor Deska. Kudengar, harga satu botol anggur adalah 200 juta. Setidaknya, mereka bakal menghabiskan uang 20 miliar lebih dalam satu hari di sana. Gaya mewah semacam ini sangat merusak dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi murid-murid kita. Kata Profesor Antono menambahkan. Semua profesor, kepala jurusan, dan wakil dekan menatap ke arah Vero dengan tidak ramah. Vero yang mengangkat Agam menjadi dosen di sini. Hanya dalam waktu 2 hari, Agam mendapat pandangan negatif sebanyak ini. Oleh karena itu, Vero diserang sedemikian rupa. Setidaknya, Agam bakal dihukum, bahkan dipecat. Vero menatap mereka dengan tatapan dingin. Dia menatap Gandhi sambil berkata, Pak Gandhi, aku sudah menyelidiki penelpon yang tadi kamu sebutkan. Mereka semua berasal dari keluarga Winarno. Jayden Winarno adalah biang onar dari keributan ini. Kalau bukan dia yang duluan mencari gara-gara, apa keributan ini bakal terjadi? Gandhi terdiam. Karena dia sendiri tidak terlalu paham dengan masalah ini. Kalau benar yang menelpon ke sekolah adalah keluarga Winarno, maka tidak ada bukti kuat yang mendukung kasus ini tetap berjalan. Profesor Deska, tadi kamu bilang Profesor Antono dan Pak Ferdi lari di lapangan di tengah hujan. Sebenarnya, itu adalah ide dari Pak Ferdi sendiri. Selain itu, perjanjian 1 bulan yang disebutkan oleh Pak Agam bukanlah permintaan yang berlebihan. Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Andai saja ada Pak Tamas di sana saat itu, dia bisa menjadi saksinya. Tapi, Vero mengabaikan dia dan berkata, Profesor Antono, ketika kamu mengatakan harga 1 botol anggur adalah 200 juta, kamu membuat siswa teralihkan dari inti permasalahan yang sebenarnya. Tapi, ada hal yang ingin kusampaikan adalah uang tabungan Pak Agam bukan dari hasil mencuri. Kenapa dia tidak boleh menggunakan uangnya? Ya, Bapak memang tidak pernah korupsi. Kamu punya tabungan sebanyak 146 miliar di bank, punya sebuah villa mewah, dan 2 mobil Mercedes-Benz kelas S, tapi kamu pulang dan pergi bekerja dengan mengendarai sepeda setiap hari. Kamu juga membawa termos berisi arak berusia 20 tahun. Gajimu dalam 1 bulan adalah 26 juta. Apa kamu bisa menjelaskan? Kenapa kamu bisa punya kekayaan sebanyak itu? Omong kosong! Profesor Antono mulai panik. Apa perlu aku meminta bank mencetak transaksimu selama ini? Kata Vero tersenyum sinis sambil memegang ponselnya. Melihat beberapa gambar di ponsel yang menjadi bukti kuat, Profesor Antono berkata dengan marah. Apa kamu memeriksa saldo rekeningku? Siapa yang mengizinkanmu? Hubungan verbab 1104, ada beberapa orang tidak pantas dilindungi. Kalau Profesor Antono ingin menuntutku, silakan saja. Aku tidak keberatan, kata Vero menjelaskan dengan santai. Dilihat dari latar belakang keluarga dan kemampuannya, menelusuri aset seseorang bukanlah hal yang sulit baginya. Profesor Antono awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar kata-kata Vero, dia langsung terdiam. Vero adalah putri dari kepala keluarga Haryanti. Di sekolah, hubungan Vero dengan profesor adalah rekan kerja. Namun, di luar jam sekolah, kedudukan antara mereka berdua berbeda jauh. Ada sebagian orang lainnya, tidak perlu banyak kujelaskan. Aku mampu mengungkap berapa banyak uang yang ada di rekening kalian, tindakan buruk apa saja yang kalian lakukan, dan semua masa lalu kalian. Kata Vero melirik dengan tatapan dingin. Semua profesor dan direktur yang sebelumnya bersikap angkuh, kini mereka terlihat ketakutan. Ada kesedihan yang terpancar dari mata Vero saat menatap mereka. Mereka tahu apa? Mereka tidak tahu apa-apa dan hanya tahu urusan mereka sendiri. Demi kekuasaan, kekayaan, dan reputasi mereka sebagai dosen, mereka sengaja mencari kesalahan Agam. Mereka semua mengkritik dan menuduh Agam telah merusak dan menyesatkan murid-murid. Sungguh menggelikan, bukan? Tiba-tiba, telepon berdering di ruangan kantor. Setelah dekan menjawab telepon dan mendengarkan perkataan si penelpon, ekspresinya agak berubah. Dia menatap Vero dengan perasaan campur aduk, lalu dia berkata, Ada telepon dari keluarga Haryanti. Mereka meminta kita menangani masalah Pak Agam dengan adil, tidak boleh menyimpang dari aturan.
Vero langsung merebut telepon, lalu bertanya. Kamu siapa? Ini aku, Vero. Kamu tidak mengenali suaraku? Kata si penelpon sambil tertawa. Hilman? Kata Vero dengan wajah serius, lalu dia berkata dengan jengkel. Sejak kapan kamu mau mencampuri urusan di Universitas Hurapan? Jayden sudah menceritakan semuanya kepada keluarga Haryanti. Mereka adalah keturunan makhluk ilahi dari Curio Barat. Bukankah kita semestinya membantu mereka menuntut keadilan? Vero agak mengernyit. Mendengar penjelasan Hilman, kelihatannya dia belum tahu identitas Agam. Lagi pula, Jayden tidak mungkin punya berpikir Agam ada hubungannya dengan penguasa neraka. Dia juga tidak mungkin menjelaskan secara detail kepada Jayden. Dari sisi Jayden, Agam hanya meminjam kekuatan orang lain untuk menggertak mereka. Asal keluarga Haryanti yang turun tangan, Agam pasti mati. Vero, penguasa neraka saat ini ada di ibu kota kekaisaran, kan? Ayah sudah mengatakan padaku, minggu depan dia ingin mencari waktu kosong mengundang penguasa neraka ke rumah. Kata ayah, dia ingin mengobrol dengan penguasa neraka. Hilman berkata dengan nada dingin dan terasa aura membunuh dalam dirinya. Dulu dia pernah dikalahkan Agam di depan umum, kali ini dia harus balas dendam di ibu kota kekaisaran. Selain itu, kamu jangan campur tangan dalam masalah ini. Kamu tahu bahwa ini melibatkan beberapa peristiwa khusus yang akan membuat segalanya menjadi makin rumit. Kalau keluarga Haryanti mempertimbangkan keamananmu dan memutuskan untuk memberimu cuti sementara selama setahun atau bahkan lebih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kata Hilman. Wajah Vero memucat. Dia tahu bahwa Hilman tidak sedang bercanda atau mengada-ada. Mengenai keberadaan Agam di Universitas Hurapan telah dirahasiakan. Kalau sampai diketahui oleh keluarga Haryanti, maka penyamaran Agam akan terungkap. Kalau hal itu terjadi, Agam tidak bisa melindungi Yove lagi. Apalagi, masih ada intelijen di keluarga Haryanti. Kamu juga jangan ikut campur dalam masalah ini. Kata Vero dengan nada dingin. Aku malas ikut campur. Jawab Hilman sambil tersenyum. Vero menutup telepon. Melihat wajah Vero yang muram, rekan yang lainnya juga ikut menguping. Orang yang tadi disebutkan Vero bernapas lega. Tanpa ada keterlibatan keluarga Haryanti, bukankah akan lebih mudah menghabisi seorang dosen pembimbing baru? Pada saat bersamaan, terdengar suara ketukan pintu. Masuk, kata Profesor Antono dengan suasana hati yang bagus. Brak. Begitu Profesor Antono mengizinkan masuk, pintu ditendang sampai hancur berkeping-keping. Hal ini membuat semua orang di dalam ruangan menjadi ketakutan. Agam membuang sisa-sisa kayu, lalu masuk dengan langkah lebar. Tatapan matanya terlihat tertegun. Apa yang kamu lakukan? Tanya Profesor Antono dengan kesal. Beraninya kamu merusak pintu ruangan kantor kami? Apa kamu gila? Bukankah kamu yang mengizinkan aku masuk? Tanya Agam dengan santai. Sialan! Aku mengizinkanmu masuk, bukan mengizinkan kamu merusak pintu. Aku bertanya padamu, bukankah sekarang aku masuk? Tidak masalah bagaimana cara aku masuk, yang penting adalah hasil akhirnya. Bukankah ini prinsip yang selalu kalian pegang? Agam berbicara sambil menarik sebuah kursi, lalu dia duduk tanpa menaruh hormat kepada mereka. Kemudian, dia mengeluarkan rokok sambil bertanya kepada dekan. Apa di sini boleh merokok? Tidak boleh. Kata dekan yang merasa serba salah. Apa dia yang namanya Pak Agam? Dia memang berbeda dengan dosen lainnya. Terima kasih. Jawab Agam sambil menyalakan rokok. Lalu, dia mengambil asbak dari meja dengan santai dan menaruhnya di samping, sambil berkata dengan tenang. Aku adalah orang yang memegang prinsip. Di tempat tanpa asbak, aku tidak bisa merokok. Sebaliknya, kalau ada asbak, berarti aku bisa merokok. Katakanlah, ada apa mencariku? Saat Agam memasuki gedung ini, kekuatan spiritual Agam menyebar sehingga dia bisa mendengar semua obrolan Vero dengan rekan-rekannya di ruangan ini. Singkatnya, mereka mau mempersulitnya. Boleh saja. Mereka mau mempersulit Vero. Jangan mimpi. Bagus. Agam, kamu ingin berlagak hebat di sini? Kamu salah tempat. Kata Profesor Antono dengan nada sindiran. Tapi, kamu datang tepat waktu. Apa kamu bisa menjelaskan mengenai videomu yang tersebar di forum sekolah? Mereka sudah menindas muridku, tentu saja sebagai dosen,
Aku harus membalas mereka dan mengajarkan kepada murid-muridku cara melawan orang yang menindas mereka. Apa masalahnya? Kata Agam sambil tersenyum sinis. Kamu kejam! Profesor Antono memukul meja, kemudian dia bangkit berdiri sambil berkata, apa kamu tahu siapa yang kamu pukul? Ku beritahu, ya. Mereka adalah teman-teman yang datang dari negara barat. Mereka datang ke negara kita untuk berbisnis. Aku tidak peduli kalau yang kamu pukul adalah orang lain. Tapi, kamu malah memukul mereka. Ku beritahu, tamat riwayatmu kali ini. Profesor Antono tidak tahu bahwa Mason dan beberapa anak buahnya telah mati. Dia hanya tahu mengirimkan banyak makalah ke jurnal internasional belakangan ini. Kalau dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya untuk menangani masalah ini, tingkat penerimaan makalahnya akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, bisa meningkatkan reputasinya. Agam, aku tidak peduli apapun tujuanmu. Tapi, membawa anak-anak ke tempat seperti itu adalah tindakan yang salah. Memukul orang juga perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, sedangkan memukul teman-teman dari negara asing adalah suatu kesalahan besar. Ini hanya konflik biasa, padahal ada banyak cara yang masuk akal untuk menyelesaikannya, tapi kamu malah menggunakan cara yang paling buruk dan bodoh. Katakan, apa kamu masih merasa tidak bersalah? Cara yang masuk akal? Tanya Agam sambil tersenyum. Dia menatap ke Profesor Deska sambil bertanya. Katakan padaku, cara masuk akal yang seperti apa? Mudah saja. Suruh anak-anak untuk minta maaf kepada mereka. Kalau mereka minta maaf, maka masalah beres dan kekacauan ini tidak akan terjadi. Jawab Profesor Deska dengan santai. Bertindak impulsif adalah perbuatan yang tidak bagus. Sebagai seorang dosen pembimbing, kamu semestinya tidak boleh berbuat seperti itu. Oleh karena itu, kamu tidak pantas menjadi seorang dosen. Profesor Antono berkata dengan nada sinis. Agam mematikan rokok, lalu dia bangkit berdiri. Dia berkata sambil tersenyum. Aku sudah mengerti. Aku juga mengakui kesalahanku. Baguslah kalau kamu mau mengakui kesalahanmu. Tapi, apa kamu kira masalah beres hanya dengan kamu mengakui kesalahanmu? Kamu harus minta maaf kepada mereka untuk menunjukkan kesungguhanmu. Tidak. Jawab Agam sambil menggelengkan kepala. Senyuman di wajah Agam menghilang. Dia menatap langit melalui jendela. Agam memang menganggap dirinya telah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah tidak seharusnya dia mengembalikan situasi sebab dan akibat demi melindungi orang-orang yang tidak bermoral ini. Sepertinya, dia harus mengubah strateginya. Karena ada beberapa orang yang tidak pantas dilindungi.